di dataran tinggi Gayo berasal dari bahasa Aceh yang mengandung arti tikungan. Takengon dianugerahi bentangan alam yang indah dengan jalan berkelok-kelok menuju perbukitan yang terjal serta pepohonan lebat di sepanjang jalan. Dan suku Gayo adalah penduduk asli Takengon. Suku Gayo yang merupakan penduduk asli Kabupaten Aceh Tengah umumnya memiliki garis keturunan Batak Karo yang berasal dari Sumatera Utara. Keberadaan mereka diperkirakan telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dan baru-baru ini, tim peneliti berhasil menemukan beberapa fosil peninggalan suku Gayo. Mereka menetap di tepi Gua Loyang Mendale. Penemuan membuat gempar masyarakat setempat. Sejak 2010, para peneliti mulai menemukan beberapa fosil berupa tulang belulang manusia di tepi Gua Loyang Mendale, Takengon. Fosil ini diperkirakan adalah penduduk asli suku Gayo telah berusia 7.000 tahun. Fosil ini disebut-sebut sebagai nenek moyang warga asli Gayo. Selain syarat akan sejarah, penemuan ini juga menyimpan kisah misteri di dalamnya. Terletak di kecamatan Kebanyakan tak jauh dari pusat kota Takengon, Gua Loyang Mendale yang dulu semrawut kini sudah tertata rapi dan menjadi objek wisata di tanah Gayo. Seperti terlihat di open site Gua Loyang Mendale, kita dapat dengan jelas melihat masing-masing lokasi fosil dengan beberapa replika fosil manusia yang terpasang rapi di lokasi penemuan. Di segi kendi dan gerabah, kalau sini kan gerabah, pecahan gerabah, itu kerawang Gayo, ada ukiran kerawang Gayo itu ada di dalam kendi itu. Yang jelas sekali karena kerawang Gayonya itu tadi, ukiran kerawang Gayo itu ada. Kalau tidak ada itu kita tidak berani bilang. Kalau karena ada kerawang Gayonya, maka berani kita sebut itu adalah nenek moyang kita. Sayangnya, pasca penemuan fosil tulang belulang serta beberapa artefaknya ini, banyak masyarakat setempat berniat mengambil beberapa bagian tubuh manusia Gayo ini untuk dibawa pulang. Konon, warga yang berusaha mengambil fosil atau artefak ini mendadak sakit keras. Pada tahun 2012, ada seorang karyawan yang bekerja di sini yang ikut menggali, itu membawa gigi. Gigi dibawa pulang ke rumah, sampai ke rumah kesurupan. Kebetulan ada orang pandai, katanya gigi itu kembalikan lagi ke tempatnya. Jadi udah satu malam sakit di rumah, dibawalah pulang besoknya giginya sembuh. Sejak itulah, suku Gayo percaya bahwa tidak seorang pun diperkenankan untuk membawa pergi fosil dan artefak tersebut. Jika ini dilanggar, maka akan menimbulkan malapetaka. Kami berhasil mendapatkan gambar beberapa bagian fosil asli di sini. Beberapa bagian fosil manusia asli penduduk Gayo ini berupa bagian kepala, rahang, gigi, tulang belulang, serta beberapa artefak pecahan kendi. Penemuan sejarah ini menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah bagi pemerintah setempat untuk menjaga Gua Loyang Mendale dan memeliharanya sebagai situs ilmu pengetahuan. Penemuan benda bersejarah lainnya terdapat di Banda Aceh. Berada di bawah kekuasaan bangsa Belanda di tahun 1936, pemerintah Hindia Belanda mengubah status Aceh dari gubernemen menjadi keresidenan, yang dipimpin oleh seorang residen yang berkedudukan di Kutaraja, Banda Aceh. Sejak masa pemerintahan Belanda, salah satu daerah bernama Kampung Pandai di tengah pusat kota Banda Aceh dikenal sebagai Kampung Pandai Besi. Masyarakat Kampung Pandai adalah para ahli membuat beragam seni terbuat dari besi. Hal ini membuat pemerintah Belanda memerintahkan mereka untuk membuat kepingan emas. Cerita Kampung Pandai Besi ini tinggal sejarah. Kini, Kampung Pandai menjadi kawasan pemakaman kalangan Raja Aceh yang dulu pernah diserang oleh penjajah Belanda.
Dan sebagai buktinya, baru-baru ini di Kecamatan Kutaraja, Kampung Pande, Banda Aceh, dihebohkan oleh berita ditemukannya beberapa koin emas yang kabarnya berasal dari zaman penjajahan bangsa Belanda. Kala itu, seorang nelayan tak sengaja menemukan keping-keping koin emas di dalam peti. Lokasi penemuannya terletak di antara makam kerajaan Aceh. Setelah dilihat kembali, ternyata di dalam peti tersebut berisi ratusan koin emas dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah berita ini mencuat ke publik, penduduk setempat dan dari desa sekitar berlomba-lomba mencari koin emas di tengah-tengah makam kerajaan Aceh. Pengamat sejarah mengatakan bahwa koin-koin emas ini adalah harta kerajaan Sultan Iskandar Muda yang tak dapat diselamatkan lagi karena serangan penjajah Belanda secara mendadak. Disinilah emas yang dia dikumpulkan dari sini, dari Pidi, dari Melabus. Di sini dia tempat emas, diolah emas jadi batangan dan jadi uang, namanya dirham. Karena uang di Aceh, kerajaan Aceh itu ada dirham perak, ada dari perunggu itu. Di sinilah pusat kerajaan dulu. Jadi di sinilah tempat pemakaman beliau-beliau ini. Inilah beliau ini sebagai ulama ini yang merupakan nenek moyang daripada Sultan-Sultan Aceh, dan sebelah beliau itu ada makam-makam Sultan Aceh. Selain koin, ternyata ada pula benda bersejarah lainnya, berupa pedang VOC. Diduga pedang keramat ini adalah hadiah pemberian bangsa Belanda kepada kerajaan Aceh yang berkuasa puluhan tahun lalu. Ada misteri tentang pedang ini. Konon, pedang ini tak bisa jauh dari Kampung Pande. Dimanapun pedang ini dibawa atau hendak dicuri, maka pedang ini akan pulang kembali ke tempatnya. Saat ini, kedua pedang tersebut masih terjaga dan disimpan di kantor Balai Desa Kampung Pande, Banda Aceh. Maret 1942 lalu, setelah Belanda menyerah terhadap pemerintah Jepang, Jepang mulai memasuki tanah Rencong hingga kota Lok Sumawe. Sesampainya di Lok Sumawe, Jepang langsung membuat gua sebagai benteng pertahanan sekaligus penjara bawah tanah. Kini, gua Jepang menjadi tempat wisata di Bukit Pantai Lok Sumawe. Lok Sumawe dihimpit oleh dua bukit, yaitu Cot Panggoyi dan Ramulah. Di Aceh, gua ini dikenal dengan sebutan Guha atau Kiorokrok yang mengandung arti tempat persembunyian. Selain sebagai tempat persembunyian, gua Jepang ini membelah area perbukitan ini kerap dipakai untuk menyekap para tahanan pribumi. Ketika itu, bukit yang berada 120 meter di atas permukaan laut ini berperan penting bagi bangsa Jepang untuk memantau musuh yang masuk Samudra Hindia dari jarak jauh. Kini, meski telah beralih menjadi tempat wisata, gua Jepang ini memiliki pesona tersendiri. Di antaranya adalah adanya kisah mistis yang menyelimutinya. Menurut cerita, salah seorang pemimpin Jepang bernama Jenderal Watanabe memilih untuk mengakhiri hidupnya di dalam gua Jepang. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan. Ini pernah cerita konon ada pernah penampakan. Semenjak kematiannya, beberapa orang mempercayai jika sosok komandan Jepang tersebut sering muncul di salah satu ruang dalam gua. Kabarnya, seringnya kasus kemunculan sosok tentara Jepang ini membuat beberapa pengunjung yang sengaja membuat kegaduhan di sini mendapat hukuman. Ia akan mendadak histeris. Ada pula kisah misteri beberapa pekerja bangunan yang ingin merenovasi gua Jepang ini. Itu pernah yang gua paling besar itu ada komandan Jepang itu namanya Watanabe. Itu beliau itu tidak mau balik lagi ke negaranya, malah bunuh diri di situ, tapi bukan pakai samurai, dia gantungkan diri. Itu mitosnya dulu. Meski hanya mitos, kisah tersebut cukup terkenal di kalangan masyarakat Lok Sumawe.
Itulah rangkuman beberapa kisah yang tak pernah terungkap dari provinsi paling barat Indonesia. Benarkah buah nanas dapat meringankan flu? Buah cempedak dapat membantu penyembuhan penyakit malaria? Serta buah pisang dapat memulihkan kondisi tubuh hingga meringankan resiko kanker. Simak informasinya sesaat lagi ya, tetap di On The Spot.